Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, ini kita cabut. Siap. Kemudian ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Nggak boleh dia seenaknya dia tidak mencegah, ya, mencegah itu. Lanjut. siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur, untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami begali Bapak, kami ganti ke depan dengan program presisi Bapak Kapolri, kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak mulai usia dini udah memberikan penanaman. Bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon lalu diberikan nama. Dan itu setiap saat Babin Kamtibmas, Babinsa sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada Instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtibmas memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL Bapak. Jadi dibuka oleh petani. Area penggunaan lain. Kemudian yang kedua ada hutan konversi, itu hanya beberapa, hanya 9% Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural mulai dari bupati, camat sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtibmas untuk bergerak serentak. Next. Kemudian next, ini tadi sudah dijelaskan, pasca karhutla, tadi sebelum pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil, Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2 oksigen yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas, kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggala Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit mereka mendapatkan udara segar. Nah ini yang perlu untuk kita mencegah jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA Bapak. Berapa perkiraan Anda berapa tabung oksigen yang masih kalian perlu? Kami masih, sementara ini yang di kerumutan yang terdampak, kami masih ada 30 tabung oksigen. Pak Gubernur kemarin sudah menyiapkan 50 tabung oksigen. Jadi kami perlu banyak Bapak. Berapa kira-kira? Perlu bisa 500 Bapak. 500? Siap. Kabalok segera kirim 500. Ya. Terima kasih.
Siap, next. Ini upaya-upaya pencegahan yang sudah kami lakukan. Pernah Bapak Kapolri pada tahun lalu tuh membuat Jambore Karhutla. Kita memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar untuk sama-sama bagaimana mencintai alam, sama-sama mereka kita ajarkan bagaimana untuk bisa memadamkan api bersama-sama. Kemudian ada sosialisasi juga di lembaga pendidikan. Kami menambah embung, mumpung upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan secara awal. Bapak Panglima Kodam, kami dengan Pak Gubernur sudah dari awal sudah menyiapkan banyak embung untuk sebagai sarana kalau seandainya ada kekeringan kita bisa mendapatkan sumber air. Kemudian next, upaya preventif yang lainnya kita sudah melakukan sosialisasi Bapak. Ada 500.000 sekian kegiatan. Lalu kami bersama jajaran ke bawah di Babinsa sama Babin Kaptimas sudah ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD. Next. Next. Nah ini sinergitas kemarin kami di kerumutan dengan Panglima TNI, dengan Pangdam, di lokasi tersebut ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api. Sudah apa? Sudah kebakar lagi Bapak yang di sini, kan dari kanan ke kiri. Ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Gambut. Siap. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak. Baik. Terima kasih ya, terima kasih, saya benar-benar gembira melihat penanganan saudara-saudara. Ya. Saya kira ini sesuatu yang baik, mungkin kita catat untuk disampaikan ke daerah-daerah lain cara penanganan. Langkah-langkah kegiatan preventif kalian juga cukup bagus. Pangdam sudah berapa lama di sini? Siap, 1 tahun. Kapolda? Siap, baru 17 bulan. Siap. Harus tahun lebih Bapak. Coba cari jabatan supaya mereka bisa naik. Ya, selesai dulu. Kalau 900 kosong. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, kalau begitu 900 selesai, ya. Panglima TNI, Kapolri. Kita harus gini, saya bukan apa, saya kalau Anda tahu saya kan, kalau nggak beres aku juga bicaranya juga ketus ya. Tapi kalau bagus, saya bicara bagus. Ya, saya besar hati. Waktu saya mau mendarat di udara ya saya agak berdoa-doa, waduh jangan sampai situasinya jelek. Ternyata doa saya mungkin agak dikabulkan, saya dapat berita yang membesarkan hati saya. Dan ini kerja keras saudara-saudara semua ya. Terima kasih semuanya. Ini teamwork. Aku senang. Tadi istilah Anda itu gotong royong. Siap. Saya suka sekali. Siap. TNI, Polri, BPD, semua jalur, semua unsur pemerintah daerah, ya, sipil, semuanya bergerak. Ini yang kita inginkan. Jadi saya terima kasih, saya besar hati, laksanakan kegiatan ini, minimalkan begitu 900 hektar selesai, ya, saya minta laporannya Panglima TNI ya, sama Kapolri, Kasat. Enggak, kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPD dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati ya. Gubernur terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi tetap kalian masih minta tambahan 2 helikopter waterbombing. Siap. Tetap. Siap, siap. Tetap. Ya udah. Sama oksigen Bapak, oksigen. Ya oksigen, ya prioritas oksigen.
You butuh 500 ya? Anda butuh 500? Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Biar cadangan. Ya. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu sudah. Ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Ya, Kapolri. Karena tadi sempat kami ngobrol dengan Gubernur dan Pak Kapolda dan Pak Angdam, Pak, memang tadi perlu tambahan titik-titik yang dibuat sumur bor permanen yang di tempat-tempat yang potensial memang sering terjadi kebakaran, Pak. Itu kan bisa ditarik dalam waktu kurun mungkin 5 tahun ke belakang atau apa, sehingga kemudian pada saat peristiwa kering OMC tidak ada karena awan nggak ada, tapi paling tidak sumber airnya itu betul-betul permanen sudah ada di situ, Pak. Oke. Itu mungkin. Kebutuhan sumur bor. Berapa kalian butuh? Kemarin sudah dicatat ya kemarin ya? Yang kebutuhan Kalteng ya, sumur bor. Kalbar juga kita mau kirim ya. Sudah, Pak. Hari ini sudah terkirim 500. Dalam minggu depan 2000, Pak, ke Kalimantan. Untuk alat bor juga. Alat bor. 2000. Dalam bulan ini, Pak. Dalam bulan. Totalnya. Sudah terkirim 500. Ke mana tuh? Ke 3 provinsi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Pak. Oke. Ya. Alright,